Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke? Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Pintar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kemudian ibu guru absen terlebih dahulu ya. Sifa Isanul Kamilah, Hadir, Ibu. Eka Purwati Ningsi, Hadirah, Bu. Risa Nur Nadila, Bu. Imam Zarkasi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Dari sekarang, Ibu ingin menjelaskan mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sebelum menjelaskan lebih rinci apa itu toleransi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerar, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain. Lantas, dalam bahasa Arab, toleransi disebut sebagai tasamuh, yang artinya kemurahan hati, saling mengizinkan dan saling memudahkan. Menurut Umar Hashim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada semua manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam menentukan nasibnya masing-masing. Selama di dalam menjalankan dan menentukan nasibnya itu tidak boleh melanggar dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat asas yang akan terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu adalah sikap sabar dan sikap menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama yang lain. Toleransi di sini dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Quran Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa minhum man yu'minu wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari surat Yunus ayat 40, Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang mengikutinya, serta ada juga yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mengikutinya. Dan pada surat Yunus ayat 41, Allah memberikan penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, artinya mendustakan Rasulnya, maka katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Allah Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Allah memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Nah, dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa umat manusia itu hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan umat yang beriman kepada kebenaran Rasul-Rasul dan kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, umat yang mendustakan Rasul Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi tersebut tidak boleh mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abdillah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarih. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas, bagaimana cara menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan? Nah, manusia di sini dianugerahi oleh Allah berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan rasa cinta, rasa benci. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hawa nafsu tersebut yang berhasil dijinakkan oleh akal akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan atau kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Akhir-akhir ini, seringkali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan dan keyakinan tersebut, banyak orang yang menghujat dengan kekerasan. Nah, Islam sendiri melarang perilaku kekerasan tersebut kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Min ajli dzalika katabna ala bani Israil
annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, maka atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan manusia sama dengan menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Ayat ini menyinggung bahwa sebuah prinsip sosial di mana masyarakat adalah sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya pun merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Quran Al-Ma'idah ayat 32 ini terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Nah, tugas kita adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindak kekerasan. Apa saja perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina dalam ajaran Islam? Yang pertama, yaitu saling menghargai adanya perbedaan dan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita dengan memperlihatkan perilaku akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulianya kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu bisa tertarik kepada akhlak Rasulullah dan lalu masuk Islam karena kemuliaannya. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat.
Manusia di sini diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut dan juga belajar empati. Artinya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau tidak terjadi pada diri kita? Nah, maka banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Nah, dengan toleransi itu diharapkan kita saling menghargai dan saling menghormati dan akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Nah, dari sini, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Saya izin bertanya tentang apa saja perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak Eka. Apa saja perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam, G? Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru barusan, perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam yang pertama yaitu saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, kemudian belajar empati. Nah, dari sikap-sikap tersebut bisa mencapai kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana Mbak Eka? Nggih, Bu, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Mbak Risa. Sebutkan contoh toleransi di lingkup keluarga. Contoh dari sikap keluarga yaitu seperti membantu kakak atau adik yang sedang membutuhkan, mendengarkan nasihat orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua. Terima kasih. Jawabannya bagus dari Mbak Risa. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Mbak Siva. Apa pengertian dari toleransi? Baik, Ibu. Toleransi di sini merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sama manusia. Dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama yang lain. Sudah, Bu. Bagus. Jawabannya bagus dari Mbak Siva. Selanjutnya, Bu Guru ingin bertanya kepada Mas Imam. Sebutkan contoh toleransi dalam lingkup masyarakat. Saling tolong menolong antar umat. Contohnya kalau yang satu Islam, satunya Kristen, satunya Buddha, itu masih saling tolong menolong, Bu. Toleransi keagamaan. Baik, benar dari jawaban dari Mas Imam. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Mbak Eka.
Apa manfaat dari toleransi, Mbak? Manfaat dari toleransi itu kita akan dapat hidup rukun antar sesama. Kita akan dapat menerima dan menghormati perbedaan ras, suku, budaya, agama. Kita juga akan bisa menghormati dan mematuhi tentang norma-norma yang ada, bisa menghargai hak pribadi orang lain, dan bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi terhadap semua umat beragama, beda suku, budaya, seperti itu. Bagus. Bagus sekali jawaban dari Mbak Eka. Baik, dari sini berarti sudah mengerti semua nggih mengenai toleransi. Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah. Sebelum Bu Guru tutup, mari kita doa sendiri-sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dari Bu Guru, Ibu Guru minta maaf sebesar-besarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.